Yo, halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gue, Pimen. Jadi pada video kali ini gue bakal ngebahas alasan kenapa kalian harus nonton anime Kingdom. Dan jujur di sini gue to the point bahwa anime ini menurut gue ini sebuah absolute cinema atau kayak sebuah mahakarya yang emang bener-bener the best, bagus ya, alurnya kompleks, terus kayak bisa dibilang gue suka banget sama anime ini. Dan ini salah satu anime yang emang gue nobatkan sebagai anime favorit gue selain One Piece ya. Jadi intinya kayak ini anime bener-bener punya season yang panjang, alurnya bagus, dan bisa dibilang dia punya rating ya di season 3 itu 9 semua, hampir rata-rata 9 semua guys, 8 sampai 9 lah, intinya hijau semua. Dan menurut gue ini merupakan sebuah anime yang harus banget kalian tonton sekali seumur hidup kalian ya. Jadi anime ini udah sampai season kelima dan dia bakal rilis season ke-6-nya di bulan Oktober nanti. Kita bakal bahas alasan kenapa gue menyuruh kalian buat nonton anime ini. Nah, di sini kita bakal langsung menuju ke pembahasannya. Jadi tahapan pertama ya, kenapa gue rekomendasikan anime ini, karena anime ini seperti yang tadi gue bilang punya alur yang benar-benar bagus banget dan plot twistnya banyak. Jadi gue harap kalian yang mau nonton anime ini jangan nyari spoileran ya, karena menurut gue salah satu mahakaryanya itu benar-benar plot twist yang benar-benar kayak bagus banget lah intinya. Nah, tapi guys, kalian sebelum nonton anime ini, kalian harus melewati satu hal yang emang menurut gue ini ujian sebelum kalian menikmati alur ceritanya, yaitu adalah di season pertamanya guys. Di season pertamanya grafiknya 3D pak ya, nggak semua sih, ini kan season pertama ini sampai 38 episode, itu sekitar 1 sampai episode 1 sampai episode 15 sampai episode 10 lah ya, itu grafiknya 3D. Dan menurut gue itu kayak benar-benar CGI-nya parah guys. Jadi itu yang harus kalian sabar sih, harus kalian kuat nonton di awal ya, kayak gitu. Grafiknya tidak bagus ya pak ya, di awal benar-benar gak bagus, terus kayak kaku lah ya, intinya kayak gitu. Dan menurut gue setelah kalian melewati itu, kalian bakal menikmati alur yang benar-benar perfect ya, perfect. Ini benar-benar keren banget. Dan jujur ini anime terkenalnya di Arab ya, karena ini bertemakan latar belakang perang Cina ya yang terjadi di zaman dahulu. Dan bisa dibilang ini tuh mengikuti cerita asli, cuman agak dimodif dikit sama studio PR, sama bukan studionya apa, sama pembuat manganya gitu ya, penulis manganya. Nah, karena bisa dibilang ini kan anime bertemakan seinen kan, jadi ini seinen, jadi menurut gua enggak 100% sama kayak asli. Nah, ini manganya bisa kalian lihat sendiri, membernya 190.000 ya. Skor buat manganya itu 9 loh, 9, rank 13, ini 9. Dan kalau saran dari gua, kalian kalau misalkan lebih suka baca manga, mending kalian baca manganya aja. Jujur manganya bagus banget. Dia juga stepnya udah lebih jauh dari animenya, dan manganya benar-benar bagus guys, bagus banget. Gua akuin ini dari gua sendiri, bahkan gua kasih 9,5/10 lah buat manganya. Dan buat alurnya juga bagus ya. Dia belum tamat dari tahun 2006 nih, kalian lihat ya, dari tahun 2006 belum tamat pak ya. Ini Kingdom nih anime bagus, gua rekomendasiin banget. Nah, di sini kita bakal langsung review aja di mana perubahan yang menurut gua signifikan. Ini kan karakter utamanya bernama Shin dan Zeng ya, intinya si Zeng. Jadi gue ceritain latar belakangnya deh. Jadi perbedaan sama dunia aslinya, kalau di dunia asli di zaman dahulu, Shin ini anak sebuah jenderal. Nah, tapi kalau di latar belakang dari anime ini, Shin ini dia itu anak yatim piatu, atau bisa dibilang kayak ya orang tuanya mati karena perang lah, dia orang biasa. Nah, dia bercita-cita pengen jadi jenderal. Nah, bisa dibilang Shin ini punya potensi. Awalnya si Shin ini bener-bener plot gimana gue nyebut ya, plot armornya itu gede banget. Cuman lama kelamaan dia kelihatan lah kalau misalkan si Shin ini butuh pengalaman yang emang bisa dibilang nyata gitu. Jadi dia development karakternya juga realistis. Cuman di season pertama emang kelihatannya kayak kuat banget nih development karakternya, kayak apa ya sebutnya, plot armornya lah ya, plot armornya kuat. Cuman lama kelamaan dia menyesuaikan. Nah, dia ini di season ke-1 dan kedua dia selangnya jedanya setahun ya, makanya kualitas di season kedua ini sebenarnya udah bener-bener bagus guys, kayak udah improve gitu ya, udah nggak ada 3D-3D-an, bagus juga. Nah, bisa dibilang pas di season ketiga dia jedanya lumayan lama, 2013 ke 2020. Dan inilah puncak grafiknya yang emang bener-bener bagus. Ini puncak animenya di season ketiga nih, yang bisa dibilang kayak ratingnya yang hampir rata-rata 89, gak ada yang orange seingat gua. Itu bener-bener di season ketiga guys. Jadi
season keempat, season kelima juga rata-rata hijau semua. Season kedua juga kebanyakan hijau. Season pertama ada yang oranye, ada yang hijau lah rating. Ntar bakal gue tampilin kok, tenang aja. Jadi ini bener-bener anime yang menurut gue underrated banget ya, karena ini tuh genrenya action. Nah terus temanya ini kan military dan historical kan, jadi kayak history di masa lalu. Dan bisa dibilang kenapa tadi gue bilang ya gitu, banyak plot twist. Terus karakternya juga bagus, pengembangan set karakternya juga bagus, development karakternya juga bagus. Jadi persaingannya nyata. Nih kalau misalkan gue sedikit spoiler di manga, ini karakter utamanya ini dia udah megang 60.000 prajurit. Dari kalau di animenya itu baru sekitar 5.000 guys, 5.000 kalau di anime sampai season ke-5 ya nih. Season keempat, season ke-5. Gue kemarin udah ini guys, apa namanya, gue maraton coy. Waktu gue ujian di kampus gue kan ulangan akhir semester ya, gue maraton ginian anjir sebelumnya. Jadi kayak gue bener-bener puas banget, ini bagus coy animenya, demi apapun ini keren parah coy. Ini anime favorit gue sih selain Vinland Saga sih, kayak bener-bener kayak bagus lah gitu pengembangan karakter utamanya. Dan si Keilang ini juga karakter utama nih guys, jadi dia ini cewek ya, ini bakal di ship sih sama si Shin sih, kayak bener-bener couple, best couple ya, kayak lucu banget. Ya intinya kayak gitu ya kawan-kawanku, dan bisa dibilang intinya ini anime bagus, dan itulah kenapa gue rekomendasikan kepada kalian. Jangan sampai kalian kelewatan, kayak jangan sampai kalian itu kena spoiler, karena menurut gue puncak anime ini bagus karena plot twistnya kayak gitu. Dia digarap oleh Studio Pierrot dan Studio Cygnus ya. Jadi Pierrot ini yang menggarap. Tapi kalau gue lihat dari Pierrot sih, kemungkinan besar ini anime bakal sampai tamat sih guys. Ya semoga sih, cuman masih butuh berapa tahun lagi buat namatin anime ini. Cuman ya gue harap kalian bisa menikmati alurnya karena ini benar-benar bagus banget. So itulah kenapa gue menyuruh kalian untuk menonton anime ini. Cuman kalian harus sabar di season pertamanya. Video kalian cukup sekian, gue harap kalian suka. Pembahasannya singkat aja, gak usah lama-lama, karena ini merupakan sebuah anime yang gue rekomendasikan kepada kalian. So thanks for watching dan see you later, bye bye, thank you.